Halo Himo Kids, kembali lagi nih bersama Himo Podcast Edu. Kali ini kita memasuki episode kedua nih. Jadi Himo Jakarta Raya ini mengadakan kegiatan Himo Podcast Edu yang diharapkan nantinya event ini tuh bisa menginspirasi anak-anak muda untuk kita saling berbagi lah, berbagi inspirasi, berbagi kesan. Kalau di episode satu kemarin kita kedatangan bintang tamu yaitu Alexa Salsabila selaku Duta SMA Nasional tahun 2025. Nah, bintang tamu kita kali ini tuh nggak kalah gacor Himo Tips, nggak kalah keren, nggak kalah inspiratif. Dan Himo Tips, kalau kalian tahu, bintang tamu kita kali ini tuh juga merupakan bagian dari Himo, tepatnya generasi keempat ya kak, Benar generasi banget. keempat. Nah, langsung aja, biar nggak lama-lama lagi, sudah di samping saya yaitu ada Kak Inul, Kak Egaleta Minoto. Halo teman-teman. Halo. Jadi nih Kak, sebelum kita lanjut ngobrol, aku mewakili teman-teman ini mau ngucapin terima kasih banyak nih Kak. Suatu kehormatan bagi kita Himo Mojokerto Raya Gen 5 sudah mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan Kak Imel. Di tengah kesibukannya Kak Imel masih menyempatkan waktunya nih untuk hadir di tengah-tengah kita hari ini. Ya, aku juga terima kasih banyak kepada teman-teman Himo karena udah diberikan kesempatan buat share ilmu yang aku harap nantinya bisa menambah insight dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman buat jadi lebih baik dari sebelumnya dan tentunya bisa lebih baik dari aku juga. Oke, nah kalau Himo Pips tahu nih ya, jujur saya sebagai moderator tuh bingung mau tanya Kak Imel itu dari mana, karena banyak banget hal-hal yang bisa di-share nih Himo Pips. Kalau kalian tahu, Kak Imelda itu bisa dibilang salah satu role model saya nih. Bahkan sebelum saya gabung Himo nih Kak, saya tuh sudah tahu Kak Imel dari medsos, iya. Bahkan saya tuh sempat 2 kali follow Kak Imel supaya di notice gitu. Oh, Oke. Jadi biar nggak lama-lama nih Kak, bagaimana nih menurutnya Kak Imel, apa sih yang ngebentuk Kak Imel hingga bisa sampai di titik sekarang kalau kita boleh tahu? kalau nyeritain dari awal pengalaman banget ini, sebelum kan bisa dibilang awal titik aku buat mencoba buat berbagai kesibukan itu ada di Kusyu. Tapi perjalanan sebelum Kusyu itu jauh lebih berat sebelum benar-benar dapet di Kusyu itu. Jadi kalau boleh sharing nih teman-teman, jadi sebelumnya aku itu uh, berniat sekolah dari Indawar ke Puri, which is sangat jauh. Mungkin teman-teman di sini yang anak rantau juga ngerasain gimana kalau jauh itu. Dan ya aku nggak pengen hal itu sia-sia. Nah di Puri ini sebelum aku coba di Kusyu itu aku udah nyoba berbagai kayak berbagai kegiatan atau mungkin bisa kayak unggulannya Puri gitu loh. Ada OSN, terus Paskib. Waktu itu ada apa lagi ya, pokoknya ada modeling juga. Iya. Dan di ketiga halnya itu yang aku coba pertama, yang aku kira kayak kayaknya expertku di bidang tiga ini deh. Tapi waktu aku coba ternyata meleset dan kayak gagal itu yang ngebentuk aku buat ya udah aku nggak boleh nyerah di sini, aku harus nyari hal-hal yang lagi gimana caranya aku tetap bisa maksimal sekolah jauh-jauh dari Ndawar ke Puri, kan nggak mungkin sia-sia, nggak pengen hal itu sia-sia. Akhirnya udah nyoba kesibukan itu dan alhamdulillahnya bisa bisa nemuin bidangku yang sesuai di bidang pageant dan juga kepemimpinan di OSIS itu sih. Jadi kayak kalau tanya apa yang paling membentuk ya, kalau dari aku sih kegagalan gimana cara kita nyikapin kegagalan, resistensi kita dari kegagalan tersebut untuk bisa dapat hal yang lebih baik, lebih positif gitu sih kurang lebih. Iya. Berarti kurang lebih itu sama ya Kak ya sama aku, karena kita kan kalau merasa gagal itu kan kadang orang itu langsung down gitu kan. Iya benar-benar. Kan? Tapi menurut aku kegagalan itu malah yang membuat kita bisa bangkit gitu. Kegagalan yang berkali-kali justru bisa membuat kita belajar, oh ternyata evaluasinya nanti seperti ini dan sebagainya gitu ya kan. Benar-benar. Jadi kalau sebenarnya kalau ngedown, fase ngedown itu pasti ada mungkin buat teman-teman, apalagi kalau udah mengusahakan hal yang benar-benar aku pengen hal ini, kita udah full effort nih. Tapi kalau hasilnya nggak sesuai keinginan ya nggak apa-apa kita ngedown, tapi jangan sampai kita benar-benar terpuruk di situ karena masih ya udah kita masih muda, kita masih banyak yang bisa dicoba, masih banyak yang bisa diusahain. Jadi ketika ngedown nggak apa-apa sedih dulu, tapi harus punya pandangan lagi ke depannya harus kayak gimana gitu. Nah ini nih Kak, kan banyak nih teman-teman yang nggak tahu Kak Imelda itu kan bisa dibilang multi talent gitu kan ya. Amin. Public speakingnya jago, kemudian bisa bekerja sama dengan tim dan sebagainya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apakah Kak Imelda itu sudah terbentuk seperti ini dari usia SMP atau ketika beranjak ke SMA nih Kak? Kalau kerja sama tim, jujur waktu SMP dulu
kita kan masih ini ada COVID ya. Iya. Aku waktu itu udah join OSIS, udah ikut PPH juga. Tapi karena COVID, kegiatannya nggak seberapa banyak. Dan akhirnya baru terbentuk itu waktu SMA, waktu ikut OSIS Castle. Dulu tuh aku tuh waktu SMP tuh pernah ikut ini lombanya Amazing Competition of Castle. Itu terus itu lihat performanya OSIS Castle ini kok kayak bagus gitu. Akhirnya aku join dan ternyata benar bagus. Itu yang ngebentuk kita buat bisa membangun kerjasama tim, terus komunikasi dan sebagainya. Soalnya organisasi itu ini nggak bisa dibohongin, meskipun organisasi kadang itu ada apa ya kayak banyak banget tantangannya, mungkin teman-teman di sini tahu sendiri. Tapi di organisasi itu banyak banget belajar gitu loh, komunikasi, terus cara koordinasi gimana, cara kita ngertiin orang lain itu gimana, dimana kita kerjasama tim itu nggak bisa semuanya memusat kita, harus ngerti perasaan orang lain juga gitu. Jadi baru mulai sih SMA sih. SMA. Yes. Oke. Dan kalau Himopips tahu nih, Kak Imel, tadi kan Kak Imel sempat bilang kalau Kak Imel ini jauh-jauh dari Daur Bladong nih Kak. Iya, Untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Puri dan hampir sama juga, sama seperti saya juga dari Sidoarjo, bersekolah di SMA Negeri 1 Nitek. Nah, kalau Kak Imel boleh nih Kak, apa sih yang membuat Kak Imel itu tertuju ke SMA 1 Puri? Selain Kak Imel tadi bilang kalau OSISnya itu berprospek dan sebagainya gitu kan. Oke. Aku punya mindset dari SD itu, intinya aku harus lebih berkembang. Aku nggak mau stuck di lingkungan yang sama terus. Jadi waktu itu SD ku emang masih di Nawar, kayak masih di desa gitu. Lingkupnya ada satu desa aja. Di situ SMP lingkupnya kecamatan, dan SMA sebenarnya di Nawar juga ada SMA. Dan bagus juga SMA-nya di Nawar. Cuma waktu itu aku kayaknya aku mikirnya aku pengen sesuatu yang benar-benar bisa maksimal buat nge-upgrade aku nggak bisa stuck di sini terus karena aku tahu kalau SMA Nawar tuh udah bagus banget dan deket dengan rumah. Cuman waktu itu aku juga punya ini sih, kalau SMA Puri kan terkenalnya sama OSN. Aku tadi kan juga sempat mention kalau aku target utamanya emang ke OSN, dan memang ternyata waktu sampai Puri bukan itu rezekiku, tapi di SMA Puri tuh ternyata buka gerbang lain yang nggak kalah hebatnya dengan OSN juga. Jadi tujuanku dari jauh-jauh dari Nawar ke Puri sesimpel pengen upgrade diri aku, nggak pengen ada di lingkungan yang sama terus. Tapi sempat ini nggak Kak, expect kalau Kak Imel itu bakal sejauh ini gitu loh Kak di SMA itu? Jujur kalau aku enggak, karena mungkin teman-teman ngerasa enggak sih kalau dulu waktu SD SMP tuh mostly ngejarnya ke hal akademik. Ya kayak ranking kelas, habis itu mungkin lomba-lomba akademis kayak olimpiade dan lain sebagainya. Dulu aku di SMA jujur targetku tuh udah cuman di OSN aja dan juga di kelas di akademik. Aku enggak expect kalau aku bakal terlibat sebegitu jauh, entah itu di dunia pageant, di dunia kepemimpinan OSIS, sampai ke himo provinsi. Aku nggak pernah terpikirkan hal itu. Ya udah kayak let it flow aja. Aku tadi juga sempat gagal, aku udah berhasil ngelewatin itu, dan ternyata gagal itu yang bisa bawa kita lebih jauh dari sebelumnya. Berarti nggak expect ya Kak kalau? Nggak pernah expect jujur. Karena kan kadang itu orang itu sering gitu loh Kak tanya, kenapa sih kok rela jauh-jauh gitu loh, sekolah jauh gitu? Iya, tapi nggak ada yang sia-sia kan pada akhirnya. Mungkin Raffi di sini nggak ngerasain. Iya sama Kak. Iya. Sama. Dan kalau Kak Imelda notice nih Kak, kalau orang tahu Kak Imelda melalui medsos, pasti yang dikenal itu Kak Imelda adalah sebagai membawa titel sebagai ketua umum OSIS, sebagai Gusyuk dan sebagainya. Kalau Kak Imelda dari dalam hati nih, Kak Imelda itu kalau dikenal tanpa jabatan itu ingin dikenal sebagai apa sih Kak? Kalau dari aku, kalau misalnya tanpa jabatan, aku pengen dikenalnya sebagai at least ada satu hal yang aku bawa manfaat ke mereka. Itu sih, entah itu aku membantu dalam hal sekecil apapun, kalau misalnya mereka ingat, itu bakal bikin seneng banget lah dibandingkan dengan aku dikenal sebagai mungkin dengan title duta atau mungkin sebagai ketua umum OSIS. Tapi kalau misal orang itu ingat aku karena aku pernah membawa manfaat atau aku pernah bantu mereka, itu bakal lebih nyentuh ke hati banget. Aku pengennya dikenal sebagai ya tuh orang yang bisa kasih manfaat ke orang lain. Itu sih. Karena kita kan semua juga tahu ya Himopips, kalau ada kata-kata kalau lebih baik kita itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk sesama. Benar banget, benar. Iya, setuju. Boleh nih Kak di-sharekan Kak Imelda ini
memutuskan untuk diamanai lah untuk menjadi ketua umum OSIS Kak, bukan suatu hal yang mudah nih ya Kak. Kalau boleh tahu gimana sih Kak perjalanan Kak Imel sebelum menjadi dan sesudah menjadi ketua OSIS, dan apa sih Kak tantangan terbesarnya Kak Imel di situ? Kalau perjalanan dari sebelum menjadi ketua OSIS, kemudian setelah menjadi ketua OSIS, yang jelas sih kerasa banget. Mungkin teman-teman ibu di sini juga ngerasain semua ya. Kalau misalnya kita jadi anggota, benar sih kita kasih kontribusi, cuman kita tanggung jawab itu akan jauh datang lebih besar ketika kita itu udah jadi pemimpinnya mereka. Jadi dan seorang pemimpin pun kita nggak bisa nurutin pengennya semua orang. Gimana caranya kita tetap netral, tetap bisa kasih pilihan yang terbaik, dan kita tetap ngedengerin suara teman-teman kita. Itu sih yang susah, karena mungkin nggak di OSIS aja, di semua organisasi pasti ada banyak kepala, dan yang paling susah menurutku adalah menyatukan kepala-kepala itu jadi satu. Apalagi kalau teman-teman OSIS itu jujur idenya, terus habis itu pemikirannya itu udah maju dan juga kayak udah kreatif banget gitu. Jadi gimana cara kita nyatuin itu dan jaga komunikasi antar anggota. Ya gak sih, kerasa gak sih kayak kalau misal ada miskom dikit aja pasti itu udah kerasa di kinerja mereka. Jadi sebenarnya yang paling penting dari organisasi itu adalah ada di bagian komunikasi dari internal itu sendiri. Itu sih yang gak susah buat bertahanin. Dan tadi sempat aku mention nih Kak Imel kan bilang kalau susahnya itu adalah menyatukan kepala-kepala dan pikiran nih Kak. Kan tapi kadang itu apa ya Kak, kita itu ngerasa kalau kita sebagai pemimpin itu kadang dinilai kita kurang bisa mengayomi si A, si B dan sebagainya, dan kita itu nggak bisa gitu loh Kak memuaskan apa yang mereka inginkan gitu. Dan gimana sih tipsnya Kak Imel untuk menjaga hal itu supaya tidak menjadi jerami lah dalam organisasi yang dipimpin? Jadi kan udah ya, Vika mau bilang kita nggak bisa nyenengin semua orang, tapi seenggaknya kita kan udah melakukan yang terbaik. Cara apa ya, sebutannya kayak win-win solution gitu loh, mana yang bawa manfaat paling besar dan bawa bawa dampak negatif yang paling sedikit, itu yang harusnya kita ambil. Ya emang kita nggak bisa nyenengin semua orang, tapi seenggaknya hal itu tuh nggak membawa dampak buruk buat banyak orang gitu sih. Dan Kak Imel setuju nggak kalau ada kata-kata nih ya Kak, kalau seorang pemimpin atau memimpin itu satu, begitu Kak? Nggak semuanya sih. Kalau dibilang ada plus minusnya ya semua ada minusnya. Tapi di balik mungkin yang dibilang rasa sakit itu, kita bisa ngerasain kekeluargaan yang dari organisasi yang kita pimpin. Apalagi kalau memang kita bisa bawa manfaat, misalnya kayak anggota kita itu jadi meningkatkan skill komunikasinya, atau mungkin dia jadi punya manfaat lain selain organisasi OSIS. Itu kan kita jadi kita sebagai sebagai bukan pemimpin, sebagai bagian dari perjalanan mereka kan juga turut senang, turut bangga. Jadi aku rasa perasaan sakit itu nggak seberapa ngaruh sih, karena sebanding juga dengan hal-hal baik lainnya yang mengiringi kita juga. Berarti jadi kayak di sisi lain banyaknya hal-hal negatif, tapi hal-hal positif tuh jauh lebih banyak. Iya. Dan ini nih Kak, yang jadi pertanyaan orang-orang, bahkan pertanyaanku juga nih Kak, bagaimana sih Kak Imel itu membagi waktu nih Kak? Karena kan bisa dibilang Kak Imel sangat amat padat gitu loh Kak, apalagi semasa SMA begitu. Kalau bagi waktu pasti ada dikorbanin sih, entah itu waktu sama keluarga, terus waktu main sama teman-teman. Kayak bahkan pernah bisa dibilang aku jarang nggak pernah deh main sama teman-teman, karena biasanya aku kalau bagi waktu tuh yang jelas prioritas, pakai skala prioritas. Yang pertama buat teman-teman usahain banget utamain sekolah. Aku tahu OSIS itu atau mungkin hal-hal di luar sana seperti organisasi apapun itu penting dan butuh kalian, tapi akademik itu tetap harus jadi yang utama sih. Terus kalau misalnya kalian udah punya pilihan buat mengambil beberapa kegiatan atau beberapa tanggung jawab, ya emang harus ada dikorbankan, entah itu waktu main kalian, entah itu waktu sama keluarga kalian, atau mungkin bahkan waktu tidur istirahat kalian itu juga harus dikorbankan gitu. Itu sih. Berarti Kak Imel dia tuh ngerasa nggak kalau apa yang kita korbankan itu, atau Kak Imel udah pernah berharap nih, apa yang kita korbankan ini aku berharap supaya menjadi hal-hal yang baik di kemudian hari yang bisa aku petik, begitu Kak? Iya, pasti ada sih. Di balik pengorbanan itu juga ada hal yang atau harapan yang kita harapkan
aku udah ngorbanin hal yang semua, dan pada hal yang kita taruh di prioritas itu, kita harap itu bakal maksimal dan tentunya itu juga bisa bawa manfaat buat orang banyak dan nggak merugikan siapapun itu. Makanya kita bikin skala prioritas itu mana yang kiranya harus kita dahulukan gitu. Oke. Nah, Himopips, jadi kita kan sudah tanya-tanya tentang seputar Kak Imel mengenai di masa SMA atau bertransisi dari Kak Imel menuju SMP dari SMA ya. Nah, kita mau tanya nih Kak tentang pengalaman Kak Imel di Himo Mojokerto. Boleh. Kan pasti audiens itu penasaran gitu loh Kak Imel Iya. di Himo Mojokerto itu seperti apa begitu. Boleh dong Kak diceritain perjalanannya dari Kak Imel itu semenjak menjadi delegasi itu apa tips-tipsnya gitu loh Kak. Oke, kalau dari delegasi mungkin aku di sini nggak lebih hebat dari Arafi, karena Arafi juga kan yang jadi ini jadi Bakorwil 2 ya. Iya, siap. Kalau dibilang perjalanannya mungkin yang susah di Himo itu adalah mobilisasi teman-teman. Ngerasain nggak? Iya. Dari ujung kabupaten ke ujung kabupaten, apalagi kalau ada teman-teman yang mungkin terlalu sibuk di sekolahan atau mungkin di organisasi internalnya sendiri. Iya. Susah kan komunikasinya. Itu yang juga yang jadi PR. Waktu itu aku nggak pernah sih kayaknya berkali-kali kumpul sama teman-teman dari Mangsal, Jessica, Iya. itu terus Revin juga di SMA 2. Pokoknya BPH itu kan dari macam-macam sekolahan, dan itu juga yang kalau nggak salah paling jauh tuh Kutarjo. Dan aku sadar teman-teman dari yang jauh itu kalau ngajak kumpul tuh mesti di daerah kota. Iya. Dan itu ini nggak sekali dua kali waktu kita ngumpul buat bahas program kerja dari organisasi atau mungkin buat lomba-lomba, itu selalu pas hujan. Kayak bener selalu pas hujan. Jadi kayak kita berangkatnya siang, itu pulangnya itu maghrib buat nyusun banyak hal itu. Dan itu pun seru sih. Jadi Himo itu seru karena setelah kita bisa sharing informasi gitu loh. Kayak misal kita ada problem di sekolahan terkait bla 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 ini, ternyata teman-teman kita yang dari sekolah lain atau ketua OSIS lain itu bisa sharing gitu loh. Kalau di sekolah tuh kayak gini, mungkin kamu bisa terapin di sekolahmu kayak gini. Jadi menurutku perjalanan di Himo itu nggak kalah hebat dari perjalanan di OSIS sekolahan masing-masing sih. Oke. Tapi Kak Imel sempet expect nggak Kak kalau wah aku bakal jadi delegasi mengalahkan teman-temanku yang hebat-hebat begitu Kak? Jujur nggak, saya ini dari pribadi aku juga. Aku tuh kalau misal ada, kan kalau delegasi itu kan istilahnya bukan kompetisi ya, kayak gimana cara kita buat jadi pilihan gitu kan. Iya. Dan aku kalau misal ada hal kayak gitu tuh, aku selalu menempatkan diri jadi orang yang benar-benar kayak aku harus nyerap banyak ilmu di sini. Aku di sini bukan siapa-siapa, jadi aku nggak harus berarti apa-apa, tapi at least aku bisa ngasih yang terbaik buat aku. Dan waktu itu juga aku ada sih kepikiran jadi delegasi, cuman waktu aku lihat teman-teman yang lain, kayak kemampuan teman-teman yang lain tuh, tau gak sih terusnya kayak ciut gitu loh. Iya. Ternyata banyak orang-orang di luar sana yang lebih hebat daripada aku. Dan itu sempet jadi kayak matain semangat, kayaknya nggak mungkin jadi delegasi. Jadi ada aku pasrah aja. Tapi aku dipilih jadi delegasi, artinya orang-orang udah percaya sama aku, dan itu yang harus aku bawa dari title Kabupaten Mojokerto atau mungkin Mojokerto Raya ke sana Provinsi Jawa Timur gitu. Oke, berarti kan Kak Imel ini secara nggak langsung bisa disebut sering apa ya Kak, merepresentasikan nama Mojokerto. Iya. Dari Himo pun juga demikian, dari Gus Yuk pun juga. Terus Kak Imel kalau nggak salah juga pernah menjadi duta pelajar apa itu Kak? Duta pelajar anti korupsi ya. Iya, itu kan membawa nama Mojokerto juga Kak. Itu gimana nih Kak? Dari hati gitu perasaannya membawa nama Mojokerto gitu. Jujur waktu itu pertama kali bawa nama Mojokerto tuh yang di duta pelajar anti korupsi itu semester 1 waktu masih bulan Oktober atau bulan September ya, aku lupa. Pokoknya itu masih berbeda transisi banget lah SMP ke SMA. Aku ngerasanya masih kayak belum pantas gitu kan mau Jakarta di Bondak, cuman karena orang-orang udah percaya, udah kayak ya udah aku mau nggak mau harus ngasih yang terbaik. Dan alhamdulillah waktu itu aku sempat masuk 10 besar, terus sempat diajak jalan-jalan ke Jakarta gratis. Itu aku belum gak expect banget kalau sampai ada di titik itu. Jadi kalau bawa nama Mojokerto jujur awalnya berat, tapi dibalik kayak alasannya orang-orang udah percaya sama aku, ya udah aku mau nggak mau harus kasih yang terbaik buat semua.
Berarti bisa dibilang ketika Kak Imel terpilih menjadi duta pelajar anti korupsi mewakili Mojokerto itu nggak Kak, kayak membukakan jalannya Kak Imel ke depan gitu. Bisa dibilang iya, soalnya setelah jadi duta pelajar anti korupsi itu ada lain apa duta wisata Gusyu itu. Jadi teman-teman tuh kayak ya udah daftar aja sekalian nyemplung gitu. Ya udah, akhirnya kebuka jalannya. Oke, karena kan sudah selesai nih Kak apa masa SMA-nya dan sekarang Kak Imelda menjadi mahasiswa S1 Psikologi UNESA ya Kak, benar? Benar. Oke, itu gimana sih Kak Imelda kepikiran buat ngambil jurusan itu? Karena aku pribadi expect-nya Kak Imel itu bakal memilih jurusan ilmu komunikasi Kak. Oh, bisa gitu. Jadi kalau dari teman-teman kayak di bidangnya kita ini ya kayak organisasi itu emang kebanyakan milihnya ke ilmu komunikasi atau enggak kayak bidang-bidang sosial. Dan ini juga pernah jadi pertimbangan aku ambil psikologi atau ilmu komunikasi. Cuman karena aku waktu itu lebih ininya ke psikologi karena aku sempat kepikiran jadi psikolog klinis. Jadi kayak aku nggak hanya berkutat ke bidang sosial aja, tapi aku juga fokusnya ke medisnya gitu. Makanya aku ambilnya ke psikologi, nggak di ilkom. Tapi sempat kepikiran gitu? Sempat kepikiran banget. Soalnya mungkin kalau di psikologi ilmunya bakal agak ngulang dari awal. Gimana kalau ilmu komunikasi mungkin kita udah bisa belajar dari sehari-hari kita yang mungkin bisa juga dijadiin bekal buat kita. Cuman kalau dipikir-pikir antara keinginan sama kebutuhan itu kan beda. Jadi ya udah aku lebih milih ke psikologi karena aku rasa aku lebih butuh dan perlunya untuk ke depan ya psikologi. Karena memang kebutuhan ya Kak ya. Karena kan rata-rata orang itu memandang kalau orang-orang organisator seperti kita itu kan pasti milihnya ilmu. Betul nggak harus. Ya. Dan kalau boleh tahu nih Kak, pesan buat teman-teman SMA yang saat ini ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu perkuliahan, tipsnya gimana sih Kak biar enggak apa ya, kan kadang itu orang kalau beradaptasi dengan hal baru itu sulit atau merasa di bawah tekanan begitu Kak. Kalau rasa di bawah tekanan itu pasti ada teman-teman. Cuman gimana cara kita tuh manage. Pokoknya yang penting itu jangan pernah kehilangan kendali dari diri kalian sendiri. Kayak ini aku nggak boleh pengaruh sama siapapun. Dan jujur masa transisi dari SMA ke kuliah itu akan, kalau yang aku rasain itu akan jauh lebih susah. Apalagi buat teman-teman yang mungkin masih sampai sekarang masih belum nentuin pilihannya gitu. Aku mau kuliah kemana? Aku mau ngapain lagi habis ini? Aku di kuliah tuh mau ambil kegiatan apa aja. Dan itu pesanku jangan terpengaruh sama orang-orang sekitar, entah itu teman atau mungkin keluarga itu sedikit banyak juga berpengaruh positif terhadap pilihan kita sih. Jadi kita, kalau tips dari aku sih pilih yang benar-benar realistis aja. Siapa yang bakal untuk orang-orang yang memang akan menemani kita dari awal sampai akhir. Jadi sedikit banyak omongan-omongan dari orang-orang luar yang sekiranya nggak seberapa penting atau mungkin itu nggak sesuai sama diri kamu harus bisa berani buat nolak. Soalnya ya mau gimana pun yang ngejalanin hidup kan kita sendiri. Nggak minta bantuan banyak ke orang lain juga. Jadi ya jangan sampai kehilangan kendali dari diri kalian sendiri. Jadi kurang lebih kontrol diri itu penting. Kontrol diri penting banget. Karena saya tuh sering gitu loh Kak lihat di TikTok itu ada anak yang SMA-nya dia tuh nggak join organisasi, terus kemudian pas kuliah itu FOMO gitu loh Kak. Mau join organisasi terus akhirnya nggak kuat gitu loh. Iya, terus sih itu jadi hal yang seharusnya nggak boleh nggak sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mulai sesuatu ya harus dilihat dulu latar belakangnya kayak apa, resiko yang mau diambil, kemudian tantangannya apa aja, itu harus benar-benar matang. Jangan sampai ikut-ikutan karena ya yang jalan hidup kita itu sendiri bukan orang lain juga bakal gimana gitu. Oke, terakhir nih Kak, 3 kata yang menggambarkan Kak Imelda itu seperti apa Kak kalau boleh tahu? 3 kata menggambarkan aku. Ini sih masih banyak belajar. Masih banyak belajar. Jadi mungkin perjalanan aku dan teman-teman di sini udah melalui hal yang panjang banget ya. Tapi jauh di depan tuh bakal jauh lebih panjang dan mungkin lebih challenging lagi. Dan kita nggak tahu kedepannya akan dibawa seperti apa. Jadi harapanku buat hidupku dan teman-teman kedepannya jangan sampai ke bawah arus. Semoga kita bisa dapat cita-cita yang apa yang emang kita pengenin dari awal dan jadi orang sukses sesuai dengan keinginan masing-masing.
Berarti kembali lagi adalah kontrol diri. Kontrol diri benar-benar. Oke, terakhir sebelum kita tutup nih Kak, boleh pesannya untuk teman-teman yang saat ini sedang berproses nih Kak, apalagi teman-teman SMP yang ingin masuk SMA, yang ingin menjadi seperti Kak Imelda begitu, pesannya biar mereka itu tetap bisa survive dan menyeimbangkan antara akademik, non-akademik, dan organisasi begitu Kak. Oke. Mungkin di sini aku disclaimer lagi, aku masih banyak belajar. Cuman beberapa tips yang mungkin udah aku lakuin dan udah bawa aku sejauh ini. Yang pertama, gagal itu wajar. Entah berapa kali kamu gagal itu wajar. Tapi yang susah adalah cara kamu gimana kamu tetap bisa bangkit, survive dari hal itu, dan gimana cara kamu tetap bisa ngajarin hari-hari. Dan ada satu lagi yang aku pegang banget sampai sekarang, ketika kamu ada di suatu komunitas baru atau mungkin kamu lagi bergaul sama siapapun itu, jadi kayak gelas kosong aja. Oh iya. Aku nggak bilang, aku atau kalian, aku nggak bilang kita itu bener-bener kosong, itu enggak. Cuman kalau kita jadi gelas yang kosong, kita itu bakal ambil ilmu sebanyak-banyak dari orang lain. Jadi kita nggak merasa diri kita itu lebih tinggi dari mereka. Bahkan itu bisa bikin kita kayak, ilmu sekecil apapun tuh bisa kita masukkan ke gelas kita yang kosong itu. Jadi nggak boleh ngedown, harus terus percaya sama takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena gimana pun juga nggak ada yang bisa lebih baik dari takdirnya. Dan yang ketiga, jangan capek buat terus belajar, karena entah sekecil ataupun sesimpel ilmu apapun itu bakal bawa kita jauh lebih baik, entah sekarang atau di kedepannya. Oke, jadi pokoknya harus tetap belajar, tetap belajar. Puas akan nggak boleh puas, tapi juga nggak boleh nggak boleh terlalu ambisi gitu. Kalau misalnya nggak dapet ya udah, let it go, dan nggak boleh ngedown yang gimana, harus cari solusi buat kedepannya. Oke, terima kasih nih Kak Imelda atas insight hebatnya nih hari ini, di tengah kesibukannya Kak Imel masih mau menyapa kita. Terima kasih kembali teman-teman Himo. Iya, dan terakhir nih Kak, biar teman-teman makin semangat, jargon dulu. Kira-kira Kak Imelda masih ingat nggak nih sama jargon Himo Mojokerto ini? Himo Mojokerto yang ini nih, The Spirit of Iya, benar. Oke. Masih ingat. Oke teman-teman, sebelum kita tutup jargon, izinkanlah saya Ahmad Rafi Adiwansyah selaku moderator yang memandu podcast kita kali ini untuk mengakhiri sesi podcast kita kali ini. Semoga dengan adanya podcast hari ini bisa membawa inspirasi dan hal-hal baiknya bisa kita tularkan ke teman-teman semuanya. Seperti yang dikatakan oleh Kak Imel, bahwasannya sebagai seorang pelajar individu harus tetap mau belajar, terus bertumbuh, dan gak boleh puas akan hal-hal yang sudah kita dapatkan. Begitu ya Kak? Benar. Oke teman-teman Himo Pips, kita tutup podcast kali ini dengan jargon ya Kak ya. Oke, siap. Oke, ini saya Kak Imel nih yang mimpin. Arafi aja. Oke. Himo Mojokerto Raya, The Spirit of Majapahit Greatness. Oke, terima kasih nih Kak Imel. Terima kasih kembali ya Raffi. Semoga Kak Imel tetap sukses di luar sana. Amin ya Allah. Banyak hal-hal baik yang menanti. Amin ya Allah. Semoga teman-teman juga dapat hal yang sama. Oke, terima kasih Himo Pips. Sampai jumpa.